Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pertemuan yang kedua di kelas 7 ini tentang permasalahan perkalian dan pembagian. Seperti biasa, di sini kalian melanjutkan operasi hitung perkalian dan pembagian hampir sama seperti dengan di SD ya, sama banget. Hanya di sini perbedaannya adalah kalian ada tambahan notasi ya, yaitu notasi negatif dan juga positif. Nah, di sini sebelum kita melanjutkan perkalian dan pembagian, di sini ada beberapa tanda atau rumus untuk notasi. Nah, di sini dalam rumus notasi, notasi itu maksudnya tanda ya. Tanda itu maksudnya ada tanda plus, ada tanda minus, ada positif, ada negatif, maksudnya itu. Nah, di sini jika ada suatu bilangan yang dinotasikan dia misalnya bilangan tersebut adalah positif, jika dikali atau dibagi dengan angka positif, maka nanti hasilnya juga akan positif. Begitu pula jika misalnya positif ketemu atau dikali atau dibagi dengan negatif, jadi hasilnya adalah negatif. Negatif jika dikali atau dibagi dengan angka positif, maka hasilnya negatif. Begitu pula, dan yang terakhir negatif jika dikali atau dibagi dengan angka negatif, maka hasilnya positif. Jadi di sini ini saya hapus dulu, saya ganti. Negatif jika dikali atau dibagi dengan angka negatif, maka hasilnya positif. Nah, ya, jadi di sini 4 rumus dasar dalam notasi perkalian. Jadi kita perhatikannya yang ini sebetulnya lebih ke sini. Tapi untuk perhitungan perkalian dan pembagian itu hampir sama banget. Sama banget dengan di SD, cuma di sini kalian lakukan saja sebisa kalian, hanya saja di sini saya mengutamakan di sini di notasi. Tapi di sini saya ulangi lagi jika masih ada yang belum paham tentang permasalahan perkalian dan juga pembagian. Nah, perkalian di sini ada satu contoh, langsung saja ya supaya menghemat waktu. 12 dikali 27. Nah, seperti biasa kalian sudah tahulah cara perkalian ya. Di sini kita jawabnya per satu itu ya, satu baris. Di sini kita jawab nomor 1 dulu, 12 dikali 27. Kalian seperti sudah tahu bahwa dalam perkalian bisa menggunakan dengan metode berurut. Jadi misalnya di sini 12 dikali 27. Ya, bagi yang belum tahu di sini diperhatikan sangat-sangat. Jadi dalam perkalian kalian mulai dari paling belakang. Dari paling belakang dan bawah. Ya, mulai dari bawah ke belakang ini dikali satu persatu, dari belakang ke depan. Ke atas tapi dikalinya. Jadi contohnya misalnya kayak gini. 7 kali 2. 7 kali 2. Berapa 7 kali 2? 7 kali 2 itu 14. Nah, 14 kan terdiri dari 2 angka. Kita tulis 14 kan ada 1 dan 4. Jadi kita tulis 4-nya dulu. Satunya kemana? Satunya kita simpan di atas ya. Begitu ya kalau misalnya perkalian. Jadi diingat-ingat lagi. Terus gimana kalau udah 7 kali 2? 7 kali 2 sekarang berarti 7 kali 1. 7 kali 1, 7 kali 1 hasilnya 7. Tadi kan kita nyimpen 1 nih, berarti ditambah. Itu ditambah. Jadi 7 kali 1 7 ditambah 1 jadi 8. Jadi 84. Nah, selanjutnya 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4 dan 2 kali 1 2 ya. Jadi pengerjaannya dari bawah, paling bawah ke atas, di sebelah kanan ke atas ke kiri. Nah, ke atas lagi, ini dari atas sini. Jadi tapi nulisnya juga 4-nya jangan di bawah 4 tapi di bawah 8. Kenapa? Karena 2-nya maju, jadi bakal angkanya majuan dikit itu ya, jangan di bawah 4. Nah, kalau udah kayak gini kita tambah, karena perkalian itu adalah kelanjutan dari penjumlahan. Jadi di sini 4, 8 tambah 4 12, 12 disimpan ditulis 2 disimpan 1, 1 tambah 2 itu 3. Jadi 324. Jadi di sini jawabannya 324. Nah, terus ya kita ke notasi. Notasinya apa di sini? Kalau nggak ada tandanya berarti dia positif. 12 positif, 27 positif, berarti positif kali positif. Positif dikali positif hasilnya positif. Berarti di sini hasilnya positif 324. Nggak usah kita tambahin tanda tambah ya, karena itu sudah dikatakan positif. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Negatif 9 dikali 13. Kita kali angkanya dulu saja. 9 kali 13. Kalau kalian nulisnya kayak begini, itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak bisa susah dihitungnya.
Jadi makanya kita baliknya gimana? 13 kali 9. Ya, kita balik aja nggak apa-apa. 9 kali 3, 9 kali 3 27. 7-nya ditulis, 2-nya disimpan. 9 kali 1, 9 tambah 2, 11. Jadi 117. Nah, kemudian kita lihat notasinya. 9 itu notasinya ada stripnya nih di sini, berarti dia negatif. 9 ini berarti negatif. Kalau 13 berarti dia positif. Nah, kalau negatif dikali positif, kalau negatif dikali sama positif hasilnya negatif, berarti 117 ini kita tambahin tanda negatif di depannya. Jadi nomor 2 jawabannya negatif 117. Selanjutnya nomor 3, 23 dikali 26. 23 dikali negatif 26. Ini dikali tetap ya, jangan sampai dikurang. 6 kali ya, seperti biasa ya, cepat biar cepat. 6 kali 3 18, tulis 8 simpen 1. 6 kali 2 12 tambah 1 jadi 13. 2 kali 3 6, 2 kali 2 4. Jadi di sini tinggal ditambah 8 9 5 5 9 8. Nah, kemudian di sini 23-nya positif, 26-nya negatif. Positif kali negatif jadinya negatif, jadi tambahin tanda negatif. Oke, yang terakhir yang nomor 4 kita tulis di sini saja. Angkanya adalah 14 dikali negatif 14 dikali negatif 19, berarti 14 kali 19 aja. Oke, berarti 9 kali 4 3 6 3. 9 kali 4 3 6 3, 9 kali 1 9 ditambah 3 jadi 12. 1 kali 4 4, 1 kali 1 1 ditambah jadi di sini 6, di sini 6, di sini 2 6 6. Nah, di sini terus kemudian ini sini 14-nya negatif, 19-nya negatif, berarti negatif dikali negatif jadinya positif. Berarti di sini nggak usah tandain apa-apa lagi, berarti hasilnya jawabannya 266. Jadi seperti itu aja ya tentang permasalahan perkalian. Hati-hati dalam menghitungnya. Dan selanjutnya kita lanjut ke pembagian. Nah, pembagian ini yang saya tahu banyak yang masih belum bisa. Nah, di sini saya benar-benar saya akan jelaskan sekali lagi. Dalam pembagian kalian itu yang pertama kalian menulis angkanya ya. Di sini caranya dulu. Di sini mengingatkan. Dalam pembagian jika ada angka, nih contoh misalnya. Jika ada angka A dibagi angka B, maka kalian tulis dengan bentuk A dibagi B. Maksudnya apa A? A itu angka yang di depan dibagi angka yang di belakang. Jadi di sini kamu bentuknya bikin kayak gini, jangan sampai terbalik ya. Angka yang di depan di dalam taruh di dalam, angka yang di belakang taruh di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau udah gini gimana? Kalau dua, buat yang namanya tambah-tambahan atau kelipatan bisa juga disebutnya. Kelipatan siapa? Kelipatan si B. Apa itu B tadi? B itu angka yang di belakang. Kita bikin tambah-tambahannya. Berapa kira-kira tambah begitu? Nah, habis itu kita bagi satu per satu mulai dari paling depan. Hati-hati ya, mulainya harus dari paling depan, jangan dari paling belakang. Kalau pembagian dari depan nih baginya. Contoh misalnya ini nomor 1, dan di sini dalam pembagian kita juga mengikuti tentang permasalahan negatif dan positif. 108 dibagi 9. Nah, jadi kan 108 nih dibagi 9, kita tulis seperti ini, berarti 108 dibagi 9 begitu. Oke. Yang kedua, buat tambah-tambahan atau kelipatan B. Mana yang B yang tadi? Nih A, ini B. Berarti ini kan 9. Kita bikin tambah-tambahan 9. Gimana bikin tambah-tambahan 9? Tambah-tambahin aja 9. 9 tambah 9 18 tambah 9 27 tambah 9 36 tambah 9 45 tambah 9 54 tambah 9 63 tambah 9 72 tambah 9 81. Ya, ini untuk mempermudah kalian kalau misalnya kalian belum hafal
perkalian. Nah kemudian kita bagi satu per satu, mulai dari paling depan. Satu per satu maksudnya apa? Satu angka aja, jangan semuanya, jangan buru-buru satu-satu. Yang mana satu-satu nih? Yang paling depan kan satu dibagi 9. Bisa nggak 1 dibagi 9? Kan nggak bisa. Nah kalau nggak bisa, kita lanjut dengan angka selanjutnya, begitu ya. Jadi 10 dibagi 9. 10 dibagi 9 berapa? 10 bagi 9. Nah di sini dicari, wah nggak ada angka 10, berarti cari yang paling dekat. 10 yang paling dekat sama 9, berarti ditulis 9-nya di bawah. Nah 9 ini urutan ke berapa tadi ditambah-tambahan? Urutan ke 1, berarti di sini ini kita kurang. 10 dikurang 9 jadi tinggal 1. Oke, lanjut kita turun selanjutnya. Tadi kan udah kepake angka 10. Angka selanjutnya selain 10 ada 8. 8-nya kita turunkan. 18 bagi 9, adakah angka 18? Ada nih, urut angka 18 pas, berarti udah habis. Angka 18 itu urutan ke 2, berarti 108 dibagi 9 jadinya 12. Jadi di sini nomor 1 jawabannya 12. Nah kemudian di sini positif dibagi positif jadinya positif ya. Kita lanjut nomor 2. 64 ini dibagi ya. Ini harusnya tulisannya dibagi. Ini harusnya tulisannya semuanya dibagi. Ini ya, anggap semuanya dibagi ya. Jangan sampai salah tanggap. Kita lanjut. 64 negatif 64 dibagi 4. Berarti kayak tadi ya. 64 dibagi 4. Oke, 64 bagi 4. Ngapain dulu tadi? Bikin tambahan. Berarti pertama 4 tambah 4 8 tambah 4 12 16 20 24 28 32 39 36. Nah ayo kita bagi paling depan berapa? 6 dibagi 4 bisa nggak? Bisa, karena lebih besar tambah kata itu. Nih ada nih 4 paling dekat sama 4, berarti di sini 4 taruh 4 itu urutan pertama. Ini dikurang 6 dikurang 4 jadi 2, turun angka 4. 24 ada angka 24? Ada nih, urutan ke 6, tulis 6 24 jadi habis. Jadi jawabannya 16. Nah kemudian kita tulis dulu 16-nya. Nah ternyata 64-nya negatif, 4-nya positif. Nah negatif dibagi positif sama kayak tadi, negatif dibagi positif jadinya negatif. Jadi jawabannya negatif 16. Oke, kita lanjut. Di sini saja dihitungnya nomor 3. Sama aja ya. Nomor 3, 1476 dibagi 12. 1476 dibagi negatif 12. Ngapain dulu tadi? Bikin tambahan. 12 24 tambah 12 36 48 60 72 84 96 108 ya. Terusnya ayo kita bagi satu angka ya. 1 dibagi 12 nggak bisa. 14 bagi 12 bisa ya, paling dekat. 14 bagi 12 paling dekat sama 12 ya, kita turun. 12 itu urutan pertama, jadi kita kurang. 14 dikurang 12 jadi tinggal 2. Habis tadi kan kepake 14, berarti kita pakai angka selanjutnya setelah 14 yaitu 7. 27 dibagi 12, 27 bagi 12 paling dekat sama 24. Jadi urutan ke 2 ini dikurang jadi tinggal 3. Tadi 27, tadi 7 sudah kepakai, berarti selanjutnya kita pakai 6. 36 urutan ke ada habis ya, 36 urutan ketiga. Jadi jawabannya 1 2 3. Nomor 3 berarti 1 2 3. Nah, selanjutnya kita perhatikan notasinya. Di sini positif, di sini negatif. Positif dibagi negatif jadinya negatif. Jadi jawabannya negatif 1 2 3. Nah, selanjutnya nomor 4 saya tulisnya di sini aja deh. Nomor 4 saya tulisnya di sini aja. Mudah-mudahan cukup. 505 negatif 5025 dibagi 5. 5025 dibagi 5. Ya, ngapain dulu tadi? Bikin tambahan 5 tambah 5 10 15 20 25 30 35 40 45. Oke. Kita bagi paling depan. 5 dibagi 5 jadi 1.
5 jadi HB. Jadi 5 dikurang 5 jadi 0. Selanjutnya kita turun selanjutnya 0 dulu. 0 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, karena 0 ini sudah ada, sudah di angka di tengah, maka 0 dibagi 5 kan nggak bisa. Jadi kita tulis dulu 0-nya. Karena kenapa? Karena sudah di tengah. Kalau tadi kenapa nggak bisa tapi nggak usah ditulis 0-nya? Karena paling depan. Nah kalau ini udah di tengah 0-nya. Karena di sini angkanya 0, angkanya nggak bisa ngebaginya ada di tengah, jadi kamu tulis 0-nya tetap. 0 dibagi 5 nggak bisa, jadi kita tulis 0-nya. Terusnya kita tulis 2-nya. Kita selanjutnya kita tulis angka selanjutnya setelah 0, 2. 02 atau disebutnya 2 saja. 2 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa lagi, karena nggak bisa kita tulis lagi 0-nya. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita tulis angka setelah 2, angka setelah 2 jadinya 5. Jadi 25 dibagi 5, 25 dibagi 5 itu adalah 5. Nah, jadi jawabannya 1005 atau 1005. Jadi jawabannya di sini 1005. Nah, selanjutnya tinggal kita lihat deh positif itu nih tandanya. Ini negatif, ini negatif, 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 jadi positif. Nah, ya, jadi seperti itu saja untuk permasalahan materi untuk hari ini dalam perkalian dan pembagian. Saya harap kalian bisa mengerti. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.